Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syifa Nurul Arza dengan nomor induk 14012035336. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang company profile Garuda Indonesia. Berikut adalah beberapa konten yang saya bahas kepada teman-teman semua. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kepada kalian Garuda Indonesia itu seperti apa. Lahirnya Garuda Indonesia Airways (GIA) atau yang disebut GIA pada 21 Desember 1949 dilaksanakan perundingan lanjutan dari hasil KMB antara pemerintah Indonesia dengan maskapai KLM mengenai berdirinya sebuah maskapai nasional. Lalu Presiden Soekarno memilih dan memutuskan Garuda Indonesian Airways sebagai nama maskapai ini. Dalam mempersiapkan kemampuan staf udara Indonesia, maka KLM bersedia menempatkan sementara stafnya untuk tetap bertugas sekaligus melatih para staf udara Indonesia. Karena itu, pada masa peralihan ini, Direktur Utama pertama GIA merupakan orang Belanda, yaitu Dr. Eko Nijboer. Armada pertama GIA pertama pun merupakan peninggalan KLM 2B dan bukan Armada Indonesian Airways milik AURI. Lalu berikutnya itu ada the first commercial flight in Indonesia. Penerbangan komersial pertama di Indonesia pertama kali dibuat oleh Angkatan Udara Indonesia, atau disebut juga AURI, dengan menyewakan pesawat yang disebut Indonesian Airways kepada pemerintah Burma pada 26 Januari 1949. Peran Indonesia Airways sendiri berakhir pada konferensi Meja Bundar tahun 1949. Semua awak kabin dan pesawatnya sendiri kembali ke Indonesia tahun 1950. Setibanya di Indonesia, semua pesawat secara resmi dikembalikan ke AURI dalam formasi Air Force Service. Lalu selanjutnya, the beginning of Indonesian National Airline. Berakhirnya konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda diharuskan menyerahkan semua kekayaan sumber daya Hindia Belanda kepada Indonesia Serikat, termasuk maskapai KLM 2B. KLM 2B merupakan salah satu anak perusahaan dari KLM setelah mengambil alih KNILM, milik swasta yang sudah ada sejak tahun 1928 di kawasan Hindia Belanda. Selanjutnya, apa sih visi dan misi dari Garuda Indonesia ini? Yang pertama ada visi. Visinya yaitu menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Selanjutnya misinya itu yaitu sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dalam memberikan pelayanan yang profesional. Tujuannya yaitu kepuasan pelanggan, customer satisfaction, dalam jangka waktu 2 tahun. Garuda telah menghidupkan kembali kebudayaan perusahaan, yaitu higher seat load factor, improve on-time performance, menambah penghasilan, profitabilitas, dan mengembangkan kepuasan pelanggan. Dan sekarang kita akan memasuki bagian struktur organisasi. Jadi, Garuda Indonesia ini dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Direktur utama, lalu ada lagi di bawahnya direktur layanan, direktur pemasaran, teknik, operasi, keuangan, SDM, strategi pengembangan bisnis, dan lain-lainnya. Dibagi lagi sesuai fungsi dan
tanggung jawabnya. Selanjutnya, dari sini teman-teman dapat melihat beberapa banyak produk yang dikeluarkan oleh Garuda Indonesia yang mereka punya, seperti Citylink, PT Mirtasari Hotel Development, PT Senggigi Pratama International, PT Airport Indonesia, PT Aerotrans Service Indonesia, PT Aeroglobe Indonesia, Garuda Airline Holidays Korea, Aero Jasa Perkasa, Orient Holidays Japan, Aero Hotel Management, dan Belitung Inti Permai. Setelah itu, jika teman-teman semua ingin lebih tahu informasi selengkapnya dan lebih lengkapnya lagi, kalian boleh menghubungi kontak di layar ini. Di sini ada call center-nya, lalu ada through email-nya. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai company profile Garuda Indonesia. Maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih semuanya.